ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Hai sahabat Bangun Indonesia, balik lagi sama aku Amelia Marda di podcast Bangun Indonesia. Nah, episode kemarin kan kita udah bahas tentang gak semua orang bisa jadi pengusaha. Tapi memang kebanyakan orang bercita-cita ingin jadi pengusaha. Tapi sedangkannya lagi banyak yang memang belum sadar tentang prinsip dasarnya. Kita akan ngebahas tentang panduan klasik yang ngebuka mata banyak orang tentang cash flow quadrant. Kita langsung bahas bareng sama Bapak Franz. Ya Pak, pertanyaan pertama, apakah cash flow quadrant ini karya dari Robert T. Kiyosaki yang dulu viral banget bisa diterapkan di zaman sekarang? Oke, Amel dan teman-teman semua, hari ini menurut saya topik yang menarik banget tentang cash Oke. flow quadrant karena ini story yang saya alami sendiri juga ya. Ya. Saya kenal dengan buku cash flow quadrant itu sekitar tahun 2006-2007 dan memang itu bertepatan dengan waktu saya masuk ke dunia multi level marketing. S2 Oke. saya tuh di sana. Kalau teman-teman ada yang belum baca bukunya, saya pribadi rekomendasi banget terutama bagi teman-teman yang terbakar banget nih pengen jadi pengusaha gitu ya. Karena lewat buku itu saya menemukan banyak hal, pelajaran-pelajaran basic mendasar dan yang membuka mata banget ya, mind blowing lah gitu ya. Wah, ternyata kayak gini nih. Cash flow quadrant baru tahu gitu. Dulu kan taunya cuman ya udah kerja di kantor atau mungkin buka toko gitu ya. Oke. Karena orang tua saya juga buka toko juga gitu kan. Lalu juga ngelihat perusahaan-perusahaan besar, konglomerasi ya kan, seperti mungkin Pak Antoni Salim dan lain sebagainya ya kan. Tapi lewat buku itu akhirnya bisa lihat, bisa dibedah ada elemen-elemen yang kita perlu paham. Dan kalau pertanyaannya apakah masih relate ya, masih relevan? Kalau menurut saya sampai dengan sekarang prinsip-prinsip yang ada di buku itu menurut saya masih sangat relevan sih, Amel. Oke. Dan ini penting buat teman-teman juga baca buku itu gitu ya. Kalau mungkin banyak yang udah bahas sebenarnya di YouTube dan lain sebagainya, tapi pasti akan lebih enak kalau baca. Dan sebenarnya selain buku itu juga ada satu buku lainnya yaitu Rich Dad Poor Dad gitu ya. Yang kebetulan sih juga baca juga. Jadi dua buku itu tuh penting banget buat kita perjalanan kita menuju dunia usaha Iya. atau bahkan ke dunia investasi yang lebih luas. Supaya kita nggak terjebak dalam mindset yang keliru sih, Oke. gitu. Berarti emang di buku itu bukan cuman ngebahas tentang gimana cara jadi kaya atau kepentingan finansial, tapi ngebuka mindset kita atau membentuk karakter kali ya Pak? Iya, dua buku itu sebenarnya benar-benar saling relate satu sama lain. Ya, Oke. dan nanti kalau teman-teman baca Yes. pasti setuju deh gitu ya. Jadi apa itu cash flow quadrant mungkin ya? Oke. Cash flow quadrant itu kan kuadran itu 4 ya, ada 4 diagram yang menunjukkan posisi penghasilan kita saat ini seperti apa, apakah kita sebagai seorang karyawan, apakah kita orang yang mungkin udah bukan karyawan lagi, nggak dapat gaji lagi, kita mungkin buka toko atau apa gitu ya. Kita merasanya mungkin udah memulai menjadi wirausaha, wira swasta. Yang ternyata wira swasta itu atau wirausaha ya, pengusaha itu terbagi dua lagi. Yang kita sebutnya self employed, Oke. satunya lagi business owner. Yang ternyata self employed itu nggak punya sistem dia. Benar-benar simple sederhana. Saya adalah bisnisnya, bisnis adalah saya gitu. Oke. Jadi kalau nggak ada dia nih, tokonya harus tutup gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau cash flow quadrant itu aku kan baca juga bukunya, Iya. cuman belum sempat baca sampai akhir kan. Sebelah kiri itu ada employee, self employee, kanannya business owner sama investor. Iya. Ya kan? Nah, mungkin kalau misalnya posisinya self employee itu kayak kita yang freelance gitu bukan sih Pak? Yang kerja, kalau kita nggak kerja kita nggak dapat pemasukan, tapi kalau kita kerja ya bayarannya tergantung berapa lama waktunya gitu. Betul. Jadi dunia usaha itu yang terutama masih baru-baru, saya juga dulu belum begitu ngerti awalnya, suka kecampur kan, karena disangkanya kalau udah buka usaha business owner gitu, Oke. BO, Yang sempat kita ya business spill owner, kemarin lah ya. B, ya betul. Itu ternyata fundamental banget ya, karena ya orang tua saya juga wirausaha juga dan ternyata bisa dibilang
nggak mudah dari posisi S ke B. Karena bangun sistem tuh nggak mudah ya dan nggak murah. Kita contoh kayak misalkan Indomart, Alfamart lah, minimarket gitu ya. Iya. Jarang ketemu sama bosnya ya, tapi bisnisnya bisa jalan. Ya memang ada sistem yang bekerja sehingga lebih ya yang kemarin kan orang-orang mau freedom tuh ya, bebas uang, Iya. bebas waktu, itu puncak gunung esnya lah. Mm-mm, Wah keren gitu ya. Tujuannya lah ya, Betul. mentok. Tapi kemudian kan akhirnya terjebak stay di kuadran yang S, Iya. spesialis. Sering disebut self-employed, sering disebut spesialis. Oke. Nah, waktu saya lulus kuliah kan saya kerja. Kerja sebagai karyawan, di situ berarti kan employee. Iya. Jadi ternyata saya menemukan perjalanan kita di dalam cash flow kuadran itu bukan hanya sekedar bicara sumber pendapatannya apa, tapi juga bicara tentang perjalanan nilai dan perjalanan karakter. Dan saya ingat, saya lupa di buku yang mana dari Robert Kiyosaki itu dibahas tentang pasangan kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan gitu ya, satunya di kuadran kiri, satunya di kuadran kanan, wah itu suka berantem tuh mungkin gitu. Oke. Karena Aku belum cara baca tuh bagian berpikirnya itu. beda tuh. Ya kan? Oke, Yang satu bicara tentang keamanan. Mm-mm. Ya kalau jadi karyawan biasa gitu ya. Iya. Ini gimana gaji, gimana nanti pensiun dan sebagainya. Sedangkan kalau udah di sisi sebelah kanan, itu cenderung lebih nggak pasti lah. Karena dia yang bangun sistem. Sebelum sistemnya jadi dia trial error. Dan seterusnya. Nah itu yang Oke. secara nilai-nilainya tuh berkembang dan maksudnya gimana ya? Ya saya ingat saya punya pengalaman ketika waktu masuk sebagai karyawan kan happy ya, dapat gaji dan lain sebagainya, seneng anak muda, tapi kemudian kalau dilihat lagi ke belakang, orientasi nilainya tuh masih pada diri sendiri dong. Pokoknya kayak egosentris lah. Oke, apa Ya yang kan? dibutuhin harus, Iya, pokoknya ini mikirin diri sendiri aja lah ngejar ya. karir, penghasilan besar, kalau bisa dapat bonus dan sebagainya. Oke. Bahkan ada nih ya di lapangan saya pernah mungkin komen atau apa saya lupa gitu ya. Kalau kita dapat gaji mah ini agak kasar sih. Oke, kenapa tuh Pak? Bodo amat lah pokoknya di tempat kerja kita pokoknya kita dapat gaji udah selesai gitu. Oke. Ya kan? Jadi seolah-olah ya biarin aja ntar kita tinggal cari tempat yang baru gitu kan. Kalau seorang karyawan dia mau pindah tempat, pindah posisi ke S ataupun B, tapi dia tidak menyadari ada yang perlu dia pindahkan juga, yaitu mindset, nilai-nilainya dia, karakternya dia. Meskipun dia punya modalnya gede gitu, yang kayak kita bahas kemarin. Iya. Nah itu kemungkinan besar akan gagal. Karena saya pribadi saya merasakan, saya mengalami, iya benar dari seorang karyawan, Iya. lalu kemudian masuk ke self-employed. Meskipun MLM kalau salah jalaninnya juga self-employed juga. Kalau kita closing, komisi, Iya. ya kan? Agen properti juga banyak kayak gitu kan. Kita jualan, komisi dapat, stop jualan, nggak dapat lagi. Iya. Self-employed banget gitu. Ya kan? Nah, Ya. antara dari si seorang apa tadi ya, employee, kan dia mau transmigrasi tuh ke jadi pengusaha. Oke. Karena dia pikir dia pindah tempat. Iya kan? Iya sesuai dengan motivasi mungkin yang dia dapat juga. Nah tapi ketika dia sudah pindah tempat, sebenarnya nggak ada yang berubah dalam dirinya sebenarnya. Saya ngalamin juga waktu itu. Cuman berharap bisa dapat lebih banyak karena merasa sekarang saya yang ngatur kira-kira gitu. Oke, jadi yang harus digarisbawahi di sini sebanyak apapun modalnya, kalau misalkan kita belum kebentuk karakter, terus juga kita belum punya plan yang panjang, sistem nilainya, itu juga akan runtuh juga ya Pak. Kan kebanyakan orang mungkin yang kemarin kita bahas banyak yang pengen jadi pengusaha, tapi belum tahu, belum bisa terima tentang prinsip dasarnya atau belum bisa mengenal gitu kan. Tapi banyak di luar sana faktanya yang pengen buru-buru pindah ke kuadran B nih, business owner ataupun jadi investor. Iya benar. Iya kan? Nah itu gimana Pak? Tanggapan Bapak? Ya boleh, saya sih dukung. Cuman ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar, ada persiapan harus dilakukan, ada pembelajaran yang harus teman-teman. Karena ini benar-benar bukan cuman modal, baca bukunya deh. Itu bagus banget. Dan memang berarti udah berapa lama ya? 2006 sekarang 2025, hampir 20 tahun ya. Saya mengalami transformasi di setiap
progresnya kan di Oke. setiap prosesnya. Mm. Itu berasa banget. Kalau nilainya kita punya modal tapi kita nggak ngembangin kita punya nilai, kita nggak pindahkan nilainya dari menuju kuadran kanan. Jadi perpindahan itu sebenarnya kuadran kiri ke kuadran kanan, bukan cuma sekedar dari E ke S, lalu dari S ke B, tapi lebih Ya. fundamentalnya itu bagaimana dari kiri pindah ke kanan. Kalau memang mau pindah. Oke. Bukan soal harus pindah. Tapi kalau mau pindah itu sebenarnya dari kiri ke kanan. Nah, setiap kuadran itu kan berarti kita misalnya nih pertama, Pak Frans juga ngalamin untuk jadi karyawan kan pertamanya. Dari kuadran E ke kuadran S dulu. Iya. Ya kan? Mungkin di kuadran E itu belajar tentang yang kemandirian, ego juga kan. Ya udahlah yang penting dapat gaji, terserah mau ngapain, perusahaan gak peduli, istilah kasarnya kayak gitu. Iya. Yang kedua, self employed itu mungkin belajarnya juga masing-masing lagi tentang kedisiplinan mungkin. Jadi setiap kuadran tuh ada pembelajaran yang harus kita kuasain dulu satu persatu ya, Pak. Betul, karena ketika kita keluar godaannya tuh gede banget ya teman-teman ya. Kita merasa akan kayaknya freedom gitu. Iya, padahal baru keluar kerja gitu ya. Karena kemakan motivasi kan. Jadi freedom ya kan. Oke. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oke. Begitu udah masuk nggak nyampe sebulan deh. Oke. Mulai krik. Iya. Mulai garing, mulai kering ya kan. Mimpi buruk mulai datang gitu kan. Iya. Gelisah, mulai takut. memanggil lagi. Karena banyak yang saya dengar kejadiannya dia balik lagi ke employee. Karena nggak tahan gitu. Karena balik lagi ya seperti kita bahas sebelumnya dia nggak siap sebenarnya. I see. Biasanya dia diatur oleh aturan, oleh sistem. Sekarang nggak ada yang ngatur. Awalnya freedom, ya kan? Tapi kemudian, wah neraka nih, gue nggak biasa nih, ya kan? Nah, itulah makanya sebenarnya harus dirubah dulu dalamnya sebelum keluar sebaiknya. Oke. Kalau memang teman-teman mau pindah, dalamnya rubah dulu. Ya. Apakah kita udah menjadi orang yang bisa self motivated Yes. atau belum? Ya. Manajemen dirinya bagaimana? Pengelolaan waktu gitu ya. Saya ingat waktu saya waktu di kerjaan lama gitu ya, waktu di percetakan saya kan saya balik lagi ke E tuh. Tapi saya pakai mentalitas seorang S loh. Iya, yang sempat Pak Frans bahas juga. Gitu, karena saya sudah lama di multi level, ya kan. Nah sehingga ketika waktunya datang, saya benar-benar dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa pindah ke B untuk membangun business owner dengan sistem, udah siap. Bukan karena modalnya, tapi memang karena internalitasnya itu udah beralih. Betul. Nah ini yang sebenarnya dibahas di dalam buku The Cash Flow Quadrant dan Rich Dad Poor Dad itu bagus banget. Maksudnya kita nggak akan langsung bisa sih ya. Maksudnya kita kan baca, tahu dong. Wah, tahu bisa enggak juga. Tahu dulu, paham, alami, transformasi itu baru bisa siap pindah ke sana. Kalau nggak habis duit banyak loh. Buat coba-coba pindah ke B ataupun udah B nih tapi ternyata dia stuck di S. Lalu dia balik lagi ke E. Oke. Ini menarik banget ya. Kenapa aku bilang menarik? Karena ini relate di aku. Aku udah sempat, maksudnya aku banyak belajar. Aku sempat jadi di kuadran kiri juga. Maksudnya lagi di tahap kuadran kiri gitu kan. Karyawan terus juga freelance. Nah itu bener yang Pak Frans bilang. Makanya aku sempat ketawa tadi. Ini banyak yang gak kuat loh di kuadran S. Karena kita emang bukan ngerasa freedom ya. Aku lebih ke freedomnya tuh lebih ke waktu, bukan ke financial. Mungkin financial juga maksudnya lebih enak juga kita bisa ngatur segala macam. Cuman kalau misalnya kita lalai juga, kita nggak disiplin juga sama waktu, itu akan tergiur, akan loss juga sih Pak. Akan yang, wah kok jadi berantakan ya, ini kok jadi nggak bisa punya plan yang bagus ya kalau misalnya kita nggak menyiapkan itu secara matang kan sebenarnya. Betul. Kalau saya ngerasain benar-benar dari pengetahuan yang kita dapat dari buku, lalu kita internalisasi, lalu kita transformasi dari dalam, itu powerful banget, itu kuat banget dan kita butuh itu benar-benar untuk pindah. Karena mimpi buruknya, tantangannya, lalu godaannya untuk godaan maksudnya gini, ya Ibu Vera pun pernah mau balik lagi ke toko untuk kerja. Iya cerita waktu itu ya di kan? podcast. Karena berat banget. Bukan soal ya kita memang harus punya modal ya.
Siap nggak? Nggak dapat penghasilan selama 6 bulan, selama 1 tahun. Itu kan worst by worstnya kita harus siapin. Ya kalau belum sesiap itu, ya jangan coba-coba gitu ya. Iya. Tapi balik lagi, kalau kita bicara cash flow kuadran, menurut saya ini esensi masih relevan sampai sekarang. Bahkan investor nih, eh, sangat miris ya. Saya punya banyak teman-teman penghasilannya gede, Mel. Oke. Nggak bisa kelola uang. Karena kecerdasan finansialnya, ya kalau bahasa kerennya gitu lah ya. Iya. Financial intelligence tuh, gitu ya. Kecerdasan finansial Oke. gitu. Itu kita memang nggak terekspos itu kan di bangku sekolah, di keluarga, peta buta. Iya. Kalau kita nggak cari pergaulan yang bagus, kita nggak baca buku, ya kita yang apa yang kita tonton dan sebagainya gitu, itu peta buta banget. Penghasilan gede 100 juta, berapa puluh juta, ya kan? Betul, Pak. Habis dalam sekejap. Dan seolah-olah, ya saya nggak habis pikir juga, aku bisa cepet banget Bisa cepet itu. banget, Kayak ya. ada black hole-nya gitu disetet gitu duitnya. Iya. Iya. Ya kan? Ngerti. Ya ini lagi ngomongin ada temen lah satu. Ini nonton gak nih temennya nih? Mudah-mudahan nonton ya. Oke. Jadi, iya saya ingat perjalanan saya itu dibilangin gini, kita kaya bukan soal berapa besar penghasilan yang kita bisa raih, Betul. tapi soal bagaimana kita bisa kelola uang. Iya lagi. Contohnya ada yang penghasilannya berapa ya? 20 juta deh. Gede udah, UMR aja berapa ya kan. Tapi ternyata pengeluarannya 22 juta. Nah, tapi pernah nggak ngerasain gini? Misalkan saya suka belajar justru dari kalangan-kalangan yang masih berjuang ya, struggle ya. Seperti misalkan asisten rumah tangga misalkan. Penghasilannya kan ya berapa ya? Ada yang masih Iya 3 lagi. juta ke bawah ya. Gitu. Tapi coba perhatiin, kok cukup-cukup aja ya gitu. Iya. Merasa gitu gak? Bener Pak, ini relate banget. Maksudnya aku kadang suka nge-compare sama yang Iya. Bapak bilang tadi kayak, tapi kok dia bisa ya, mungkin emang kebutuhan aku lebih besar ya. Tapi enggak deh, kayaknya aku harus lebih mengurangi gitu. Betul. kayak aku terlalu boros, enggak. Ini kayak sekali aku ngeluarin uang nih, misalnya aku udah mikir lagi, enggak ini enggak bermanfaat, skip gitu. Iya betul. Jadi selalu membuka diri belajar dari banyak elemen gitu ya. Maksudnya nggak harus ngeliat ke atas terus, bawah juga kita belajar banyak gitu. Iya. Dia kok cukup gitu, kok dia bisa. Kalau mungkin kita udah ketakutan punya penghasilan dulu waktu masih bujang 2 juta mungkin oke ya. Iya, Tapi berkeluarga, dia sekarang udah berkeluarga gitu. Iya bener. Kok bisa gitu ya. Nah jadi antara teman-teman kita yang masih haus antara keinginan kebutuhan kan beda tuh. Ya kan, Yes. lifestyle, ya kan, mau kelihatan keren, validasi orang. Aduh, saya ada temen yang dulu ya, waktu ke PIK ya, lagi main ke PIK. Seru nih. Kalau saya nggak terlalu ngeliatin harus pakai baju apa sih, kaos, celana pendek bodo amat gitu ya, masuk ke mall, ke Yang penting kafe. rekening ya Pak. Yang penting bayar. Oke, penting bayar, nggak ngutang, nggak pakai pay letter nih Mas kan. Iya maksudnya, gila lu lancai banget gitu kan. Kenapa ya? Baik-baik aja masih pakai baju. Ya kan? Kecuali kita datang nggak pakai baju gitu, diusir orang ya kan, nggak sopan gitu. Oke. Ini masih pakai baju gitu. Nah jadi kiblat itu ternyata ada yang kayak gitu, dia ngejar validasi gitu loh. Nah ya balik lagi maksudnya, saya ingat di buku itu dia bilang gini ya, Robert Kiyosaki bilang, kalau kerja lu orientasinya jangan cari duit. Oke. Ini agak susah dicerna nih kalau Oh iya aku baca itu ya. lu nggak butuh duit, bukan nggak butuh, cuman motivasinya bukan uang. Ini gampang didengar, susah dicerna loh. Kalau yang masih baru dengar ya. Dan aku juga jujur masih belum paham pas aku baca yang Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki tuh bilangnya kayak gini. Saya paling gak mau terfokus untuk mencari pekerjaan, tapi saya terfokus untuk financial freedom. Nah aku kayak, loh tapi dia tuh sampai tinggal gak punya rumah, tinggal di mobil. Gimana caranya dia muter otak untuk bisa dibilang tuh, intinya mindsetnya gak mau cari kerja deh, padahal dia kan dengan gelarnya yang oke, dia bisa aja dapat kerja pada situasi yang kayak gitu kan. Tapi dia gak mau Pak, aku kadang gak ngerti tuh, itu maksudnya gimana ya? Perbedaannya apa ya? Kalau saya punya definisi sendiri ya tentang financial freedom ya, tentang kesuksesan secara finansial. Kalau dari pengalaman yang saya alami,
itu akan jadi efek samping ketika nilai kita udah shifting ya, udah transformasi nilai di dalam. Saya lupa apakah itu dibahas di dalam buku atau enggak, cuman ya secara experience yang saya alami, misalkan kita sekarang punya penghasilan UMR, jangan UMR dah, orang baru lulus sekolah bisa 2 juta, 3 juta. Dia mungkin kalau dapat 2 kali lipat, 6 juta misalkan. Itu udah wow. Oke. Rasanya, semangat gitu kan. Naik ke 10 juta. Lebih keren lagi. Udah agak mungkin ganti handphone segala macam. Iya kan? Oke. Saya handphone masih yang 4 jutaan loh sekarang. Nggak butuh validasi kan Pak? Enggak, saya ngejar speknya sih soalnya. Oke. Begitu dia ngeliat orang yang penghasilannya mungkin naik lagi 20 juta, 25 juta, 50 juta. Itu udah, wah gue bisa gak ya? Oke, jadi termotivasi atau gimana? Bukan termotivasi, dia malah minder. Gue bisa gak ya? Kayaknya jauh banget nih. Jauh banget nih kayaknya gitu. Oh. Karena apa ya? Karena dia ngejar uang. Paham gak? Itu yang dimaksud sama Robert Kiyosaki. Lu kalau kerja, jangan ngejar uang. Kalau lu ngejar uang, gap lu tuh makin jauh. Karena orang-orang yang, ini udah banyak yang ngomong sih, Theo Derek juga pernah ngomong. Orang-orang yang di lingkaran atas tuh ya, menengah ke atas tuh, dia udah gak lihat uang. Ya, karena memang punya uang ya. Cuman maksudnya bukan itu yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat nilai. Ini contoh, ini ngomongin nilai. Ada tukang buah nih dekat sini nih. Bukan yang di depan kantor, yang ada lagi di dalam. Iya. Ketika dia jualan buah, dia itu marketnya seperti apa? Pasarnya. Misalkan perumahan yang cukup elit. Kira-kira kalau perumahan yang cukup elit, maunya buahnya kayak gimana? Iya, yang segar, dikemasnya bagus. Yang berkualitas? Iya, berkualitas udah pasti. Pernah gak kita masuk ke toko buah yang memang elit? Layanannya kayak gimana? Buahnya kayak gimana? Iya, dari servisnya udah oke, buahnya udah seger banget. Harga nomor berapa? Harga nomor 2. Nah, kalau si penjual jualan ke market yang kayak gitu, tapi dianya belum siap secara nilai, dia akan mikir gini, takut gak laku. Lu jualannya ke siapa? Ada case yang lain, ada tukang nasi uduk dekat situ juga. Saya udah bilangin, Bu, pakainya telur omega dong. Oke. Mahal Pak, ntar gak ada yang beli. Lah, gue aja mau beli loh. Kalau ya, ntar kan bapak doang yang beli. Lah, ibu jualannya di mana sekarang? Paling enggak ada bisa bikin apa ya, sampling lah atau apa. Iya. Gitu loh. Nah, jadi maksudnya, nah itu nilai yang kalau yang udah balik lagi ya, financial freedom. Kalau saya melihatnya itu bukan tujuan. Tapi ini benar banget itu lagi. Itu efek samping. Yes. Iya. Nggak pernah dikejar. Pasti nyampe kok ntar. Iya. Nah itu beda tuh. Yang tadi kan, kalau balik lagi nih, kita sebut-sebut terus namanya Theo Derek ya. Biar nonton. Halo Kak Theo. Bilangnya gap knowledge-nya terlalu jauh. Oke. Karena apa? Yang satu nggak mikirin, yang satu mikirin. Jadi dia muter terus di situ. Wah gila ya, bisa nggak gue 50 juta? Padahal yang akhirnya sampai, yang sebelumnya mungkin juga 10 juta, berapa gitu ya. Itu saya yakin mungkin mereka merencanakan. Ya kan? Ya. Mereka bangun planning, strategi segala macam, tapi nggak pernah yang dipikirin, gue bakalan bisa nggak sih nanti kayak nyampe ke situ. Nilainya akan terakumulasi, itu efek samping semua. Omset, komisi. Iya sih. Jadi emang poin pertama itu yang benar-benar harus dirubah dari buku yang kita baca yang Robert Kiyosaki sama yang Pak Franz bilang dari kemarin juga kita repeat ya Pak ya. Maksudnya bukan fokus ke uangnya dulu atau hasilnya dulu, tapi nilai yang kita bentuk secara prosesnya itu loh, itu kan lumayan berproses panjang kan. Betul. Karena gini Pak, yang tadi cerita Pak Franz yang soal wah kita harus banget, ya udah kita santai aja mau penampilan kemana kayak istilahnya gitu kan. Yang penting rekeningnya full. Yang penting sanggup bayar. Yang penting sanggup bayar. Cuman emang faktanya juga ya Pak ya. Yeah. Kalau kadang kita nggak berpenampilan rapi atau mungkin kayak siapaan sih nih orang kok penampilannya nggak kurang oke gitu. Itu banyak juga loh Pak yang ngerasa
nggak ada duit nih orang. Jadi kadang kita juga berpenampilan rapi tuh ke distract. Ya ampun, gue penampilan kayak gini bukan karena gue nggak punya duit, tapi emang ya udah santai Nih. aja. Gini, banyak orang fokus sama baju, dia lupa perbaiki baju yang di dalam. Hah, itu. Jadi Woi, betul banget. Itu dia. Karena ini apa ya? Ya ini dalam training-training di kantor juga kita selalu push marketing ya untuk improvement Yes. soal sikap dan lain sebagainya gitu. Bajunya mungkin apa sih yang bagus-bagus, saya juga nggak tahu merek-merek bagus tuh apa gitu ya. Beneran nggak hafal. Kalau dia jalannya tetap nunduk, Ini udah aku bahas. ketika dia nawarin orang suatu jasa atau barang, dia pakai baju bagus, tapi attitude-nya nggak bagus, Betul. ya kan? Nah, kalau kita pakai bajunya, Bob Sadino tahu dong yang almarhum, Iya, Kemencek. kemana-mana celana pendek loh, ya kan? Biasa aja. Tapi ya Pak, ini bener banget sih. Aku pribadi apalagi aku Gen Z kan Pak ya. Orang tuh kalau Gen Z ini rata-rata ya Gen Z ya. Kalau ngelihat seseorang itu, pasti dia dari penampilan dan seberapa branded yang dia pakai. Itu akan menentukan nilainya si orang tersebut. Dan aku selalu bahas, ini aku punya konten juga ya. Value itu bukan dilihat dari seberapa mewah lo pakai barang, tapi gimana caranya lo bersikap ke orang lain. Dan itu ya Pak ya, yang bikin aku excited banget di sini. Maksudnya ini teman juga nih, bukan teman sih, lebih tepatnya aku kenal. Wah pokoknya dari atas ke bawah tuh emang pakaiannya branded. Merek semua Pak. Kata aku termotivasi Pak. Wih kerjanya apa ya, mau belajar banyak, seenggaknya kan namanya cewek ya. Jadi maksudnya pengen grow gitu kan, pengen glow up gitu. Pas aku ngobrol, Pak aku sampai drop banget gitu kayak iya gak nyambung. Aku langsung gelap ngelihat dia kayak nggak mewah, nggak mahal kayak you not value, you do not have value kayak gitu. Jadi oke, itu nggak penting. Iya betul, maksudnya itu penting banget. Itu yang mudah-mudahan Gen Z, ya saya juga udah punya anak berarti Gen Alpha ya mungkin ya. Gen Alpha ya? Iya, generasi katanya generasi strawberry dan sebagainya. Tapi hopefully nggak terbawa arus yang negatif ya. Karena mudah-mudahan orang tuanya udah bisa kasih contoh, udah bisa terpapar dengan audio yang baik gitu ya. Bicara audio, pilihan diksi itu penting. Pergaulan balik lagi ya. Karena gini, kita ngomong penampilan sama diksi. Karena ini masih kaitannya sama cash flow quadrant secara besar juga. Bicara nilai, bicara karakter kan. Baju tuh gampang diganti ya. Tapi sikap sama perkataan kita itu nggak gampang tuh dirubah. Iya betul banget. Ya kan? Dan ketika kita ngomong sama orang, mungkin awalnya dia silau sama baju segala macam. Itu cuman berapa detik. Betul banget Tapi Pak. begitu kita udah ngobrol, di hitungan menit, semenit, 2 menit, 3 menit, valuasi rendah nih gitu kira-kira. Iya lagi, langsung gelap Pak, aku langsung kayak gak cocok. Betul. Langsung gitu. Kalaupun nantinya kita memang, maksudnya gini, barang branded itu gak usah dikejar. Yes. Nantinya mungkin kita kalau memang butuh kesana. Betul. Ya kan, siapa sih gak mau ngejar kualitas. Tapi itu jangan dikejar, susah juga ngomongnya ya. Itu jangan dikejar, itu nanti semua efek samping gitu loh. Ya kan, saat waktunya. Saya punya banyak barang-barang di rumah, termasuk baju segala macam. Itu udah berapa tahun pakai terus. Awet ya Pak. Emang Pak Afan orangnya sederhana banget ya guys ya, tapi rekeningnya tidak sederhana. Kita masih kalah lah sama teman-teman. Merendah. Oke, tadi kan kita ngebahas banyak banget tentang penerapan kuadran. Nah, tentang di kuadran kiri, kuadran kanan, employee, self-employee, business owner ke investor. Nah, kalau dari kuadran tersebut, cara penerapannya di Prop to Go Up itu gimana? Kayaknya sama nih Pak, ya kan? Sama. Karena kebetulan kalau kita di Prop to Go Up itu memang bisnis bukan money oriented. Bukan, jangan bilang nirlaba organisasi nirlaba, bukan. Kita ngejar laba keuntungan, ya kan. Kita masih seneng sama duit kok gitu. Iya, ya kan. Oke. Tapi memang orientasinya bukan ke sana. Kita ini gabungan pondasi selalu dari awal mendirikan perusahaan itu berbasis nilai. Kita build terus nilai-nilai kita dan kita mau ngebangun sesuatu yang apa ya istilahnya,
orang-orang yang masuk, terutama agent properti lah ya, yang kita bangun dengan karir yang sangat jelas dan berorientasi seperti yang diterapkan di dalam cash flow quadrant itu sendiri. Mulai dari dia sales agent kan jualan, pasti kerja keras sendiri, ya Iya. kan? Itu masuknya di mana? Masuknya di S, self employed. Oke. Nah, kemudian pelan-pelan kita akan arahkan mereka untuk jadi business owner di sistem yang disiapkan juga sama Prop2Go API. Itu nggak bisa langsung. Orang yang jago jualan, saya udah cek banyak. Ibu bagus nih, mau nggak jadi tim leader? Oh jangan. Nah, itu tipe yang dia tahu diri dia. Maksudnya dia tahu mungkin dia belum siap, Oke. ya kan? Padahal sales jago, jadi nggak langsung bisa jadi. Nah, jadi dari sales agent kita ada posisi untuk jadi tim leader. Oke. Nah, setelah jadi tim leader, kalau tim leader itu paling mewakili menjadi leader dari beberapa anggota tim ya. Mungkin beberapa 3-4, karena nggak bisa banyak-banyak juga. Nah, kemudian naik lagi jadi kita sebutnya principal subscription lah. Itu kita lagi bikin, harusnya dalam 1-2 bulan ini udah jadi. Nah, itu dia pegang business unit. Sistemnya dari Prop2Go API juga. Tapi dia akan pegang yang lebih besar, paling nggak minimal sampai dengan 30 leader yang harus dia kelola. Lalu juga mungkin dia akan punya tim admin juga dan lain sebagainya. Jadi udah lebih ke business unit juga. Itu masuknya ke kuadran apa tuh kalau principal subscription? Itu masuk ke business owner udah. Oh, udah masuk ke business owner ya? Business owner. Oke. Ya. Nah, terus tentunya investor. Jadi kita pengen orang ujungnya sampai ke investor juga. Ya lewat apa? Ya tentunya lewat barang-barang yang kita juga ada ya. Lelang, CC dan lain sebagainya. Lewat properti reksa gitu ya. Tapi itu bukan cuman sekedar, balik lagi bukan cuman sekedar modal. Teman-teman itu harus melewati proses perubahan dari dalam tuh. Nilai, itu gak gampang. Mentransformasi SDM tuh bukan pekerjaan mudah, berat sekali gitu. Ya cuman kita siapin infrastruktur. Jadi siapa yang memang punya bibit bobot bebetnya, dia bisa lebih mudah. Ya dibandingkan kalau misalkan dia harus cari di luaran, ya kan, dia nge-build sendiri, mungkin kerja kerasnya luar biasa. Tapi kan di sini berkata inspirasi dapat, motivasi dapat, ilmunya dapat, harus kemana, proyeksinya dapat gitu loh. Jadi diharapkan bisa lebih cepat melahirkan para self-employed maupun business owner, bahkan investor yang ujung-ujungnya pasti jadi efek domino secara horizontal. Oke, ini wow, kalau misalnya kita samain sama yang buku Cash Flow Quadrant ini, di Prop2Go API ini sama ya, apa sistemnya, cara ngebangun nilainya juga, udah jelas banget kita emang ngikut Cash Flow Quadrant itu yang memang berarti masih bisa diterapkan di zaman sekarang. Masih, bahkan ke depannya juga saya rasa ini fundamental ya, masih ya, dan harus terus diedukasi ke teman-teman yang memang mau menjadi pengusaha, mau jadi investor. Dan investor tadi kita bahas sedikit ya, mungkin di sesi penutup nih ya. Investor itu sebenarnya kan bicara kecerdasan finansial, dia kelola uang. Hari ini kita dikasih sama Tuhan rezeki pegang duit 100 juta. Itu sebenarnya udah mulai bisa tipis-tipis lah. Dari yang banyak portofolio investasi ya yang kita bisa pakai ya. Reksadana, obligasi, ya mau teman-teman mau saham, mau tipis-tipis ke kripto, terserah lah. Yang penting kita research dulu ya, jangan FOMO gitu ya. Nah lalu nanti masuk lagi ke CC juga, ke lelang, ke properti reksa dan sebagainya. Itu penting. Cuman balik lagi, bukan soal banyaknya uang yang kita pegang. Tapi dia punya knowledge nggak, dia punya rem nggak untuk nahan dirinya itu loh. Yang kadang-kadang, aduh saya bingung cepet banget ngabisin duitnya. Iya cepet banget gitu. Iya kan? Tapi ya sudahlah, saya juga nggak mau ini gimana gitu ya. Mungkin orang memang punya tantangannya masing-masing. Tapi kan kita kan kasih advice. Betul. Lu jangan kayak gitu. Katanya mau kaya, ya kan? Tapi kalau kayak gitu terus mana bisa? Ya kan? Mau sekian ratus juta, berat. Oke. Jadi wah ini sangat-sangat daging dari tadi pembahasannya guys ya. Apalagi dari kemarin kita selalu menekankan nilai dan nilai. Sistem yang dibentuk juga gimana. Pertama untuk jadi pengusaha itu sendiri. Nah teman-teman kalau misalnya ngerasa udah terbakar lagi semangatnya dengan motivasi yang diberikan sama Pak Frans tadi. Terus
kalau misalnya mau baca bukunya silakan baca bukunya dulu, pelajarin di sana gimana cari jadi pengusaha yang emang tok udah pantas gitu jadi pengusaha, bukan sekedar pengen dipanggil pengusaha aja. Iya, iya. Nah, kalau misalnya emang kalian tertarik juga, kita selalu info di Prop Tugu Api juga udah ada sistem yang bagus. Kita bukan cuman sekedar bangun sistem, tapi kita akan mengedukasi juga, bangun nilainya juga, pembentukan karakter juga. Dan aplikasinya yang sekarang ada di sini bisa dilihat Asset Hub itu adalah aplikasi memang untuk para investor ataupun customer yang bisa ikut investasi gitu. Jadi emang udah lengkap banget, secara sistemnya juga udah oke banget. Nah, Pak Frans, ini kita udah selesai pembahasannya. Ada yang mau ditambahin lagi atau enggak nih sebelum penutup? Atau udah cukup? Ikutin terus aja kita punya YouTube channel karena Oke. akan banyak materi-materi bagus Iya. ya yang pastinya bernilai, yang harapan saya simpel aja. Nilai ini tuh bisa berkembang di masyarakat, kita bisa bermanfaat dengan ke lebih banyak orang lewat aplikasi ini maupun lewat bisnis yang kita bangun. Oke. Kalau kayak gitu teman-teman, aku saranin nyalain lonceng notifikasinya biar kita upload video nggak ketinggalan untuk nonton videonya. Kalau gitu episode kali ini sampai sini dulu. See you guys there. Bye.